Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhru ala kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Pertama-tama marilah kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentunya Allah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang penuh dengan makna dan penuh dengan ketakziman mahabbah kita insyaallah kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya meningkatkan iman dan takwa kita. Pada hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tak lupa
pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita tentunya pada hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam, kita bisa menikmati perjuangan sebagai pejuang peradaban. Tentu itu semua berkat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kami hormati dan ta'zimi pada hari ini Umi Dr. Hajah Nurlela, pimpinan kita semua tidak bisa hadir di tengah-tengah kita ya, karena beliau sedang tidak enak badan ya, faktor masih nuansa kurang fit ya. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan besok bisa kembali pulih ya dan sehat. Insyaallah Allah berikan kesehatan. Yang kami hormati dan banggakan tentunya para asatidz wal asatizah. Di sini ada Ustazah Alfa, ada Ustazah Irna, Ustazah Nunu, Ustazah Ambar, Ustazah Mila, Ustazah Leni ya, dan seluruh Ustadz juga. Di sini ada Ustadz Novan, Ustadz Zainal, Ustadz Nur, Ustadz Fakih, ada juga Ustadz ya di belakang ya, dari UIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Terima kasih Ustadz-Ustazah yang telah hadir pada rangkaian kegiatan puncak Maulid Nabi di Pondok Pesantren Akmal Sabila. Tentunya kegiatan puncak ini ya diselenggarakan dalam rangkaian kita mengingat begitu dahsyat perjuangan Rasulullah SAW, begitu hebat perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, betapa besar cintanya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, seberapa bangganya kita terhadap Nabi kita, dan seberapa kita pedulinya terhadap perjuangan yang telah ditorehkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya di seluruh pelosok, dari mulai di desa, di kota, di setiap rumah, sudut-sudut, orang-orang yang peduli dan cinta terhadap baginda Nabi, maka digelarlah kegiatan-kegiatan muludan. Kalau kita orang Cirebon asli itu ada namanya muludan di Keraton Kesepuhan. Itu kegiatannya cuci alat-alat keraton ya. Nah, sebetulnya esensinya mengingatkan kita muludan itu pada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu mengingat perjuangannya. Kita selaku santri ya, saya berharap ini karena kita berkhidmat, bermahabbah ya, agar kita lebih cinta lagi ya, lebih sayang lagi, lebih peka lagi ya kepada baginda Nabi. Maka agenda yang dilakukan pada hari ini, mungkin dari kemarin-kemarin ada banyak perlombaan. Sesungguhnya perlombaan itu tujuannya agar kita lebih mahabbah, lebih mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalkan dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kita adakan lomba 17-an, dengan lomba-lomba tujuannya memeriahkan kemerdekaan atas jerih payah pahlawan. Nah, pada hari ini Maulid Nabi Muhammad SAW tujuannya agar kita lebih berkhidmat dan lebih mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku semua yang insya Allah muliakan, ketika kita mencintai, peduli bagaimana perihnya perjuangan ketika membela agama Allah, maka tidak ada jalan lain bagi santri untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi. Bersyukurlah kalian yang pada hari ini masih dipertemukan, masih bisa menikmati nuansa keislaman, perjuangan Islam. Coba bayangkan kalau kita tidak mondok ya, apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya bersolawat, indahnya bersama-sama untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan penuh
sukacita, kebahagiaan, kebanggaan, kecintaan, kita menambah semangat kita untuk kita lebih dekat, merasa kita lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab saja dijelaskan, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah kamu untuk Nabi, ya, sebagai penghormatan. Jadi kita itu, ya, diharuskan, dianjurkan untuk bersolawat tanpa kita sadari. Ini anak-anakku semua, ada salawat yang sangat indah, sangat baik, sangat bagus, setiap hari kita ucapkan namun tidak kita sadari. Salawat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Salat apa itu? Ibrahim, ya. Jadi itu setiap hari kita baca, setiap hari kita lantunkan. Sadarkah kita di dalam sholat kita baca itu, ya, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, ya. Setiap hari, setiap waktu sholat kita baca itu salawat terindah, ya. Ya. Kita bacakan salawat-salawat setiap hari, namun kita tidak sadari. Sesungguhnya ketika manusia sering bersolawat mendapatkan, ya, syafaat dari salawat, insya Allah baik itu kebaikan dunia dan akhirat, maka tiada kata lain seorang yang mencintai baginda Nabi akan senang berada di lingkungan Islam, senang berada di nuansa Islam, senang berada di lingkungan di mana diajarkan seperti baginda Nabi mengajarkan tentang Islam. Makanya alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semua, masih diberikan kesempatan untuk sekolah di pondok pesantren yang masih bisa kita betul-betul belajar ilmu sains dan kita belajar ilmu-ilmu agama. Anak-anakmu semua, perlu kalian ketahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menginginkan umatnya itu bisa menoreh masa kejayaan dalam peradaban Islam. Kalau dibilang santri itu sebagai warrior civilization, di mana dia akan menoreh tinta emas di dalam peradaban Islam. Maka kalau kita sekarang di masa era 5.0, mau tidak mau telah kita contohkan dengan perilaku sehari-hari kita belajar sains, teknologi dan agama, ya, ini sangat bersinergi. Bahkan kalau kalian ketahui ini, saya mau nanya ini, siapa perintis teori molekul? Ada yang tahu nggak? Siapa perintis teori molekul yang menemukan molekul ilmu kimia tuh? Ada yang tahu? Raise your hand. Siapa? Ada yang tahu? Dikasih hadiah Akmala Chicken gratis. Ayo, ada yang tahu? Siapa? Ngacung. Siapa? Siapa? John Dalton. Itu masih baru John Dalton itu, ya. Ada dari kalangan dinasti Abbasiyah itu penemu molekul itu salah satu, ya. Siapa itu? Siapa? Bagas siapa? Hah? Siapa?
Jabir Ibnu Hayyan, betul ya. Nanti dapat akmal chicken ya. Jabir Ibnu Hayyan, perintis teori molekul pertama di dunia. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Nanti dapat akmal chicken lagi, paket akmal chicken ya. Bilang ke Om Jimmy nanti ya. Siapa peletak dasar algoritma pertama di dunia? Dapat akmal chicken lagi, Al-Khwarizmi. Good ya. Al-Khwarizmi ya. Lagi ya, kita ada 5 bagi-bagi paket akmal chicken 5. Yang ketiga nih. Siapa perintis astronomi modern pertama? Yang menemukan astronomi modern siapa? Baru 2 ya. Ada yang bisa? Ayo. Oh tadi udah, bukan. Kalau Al-Khwarizmi itu algoritma. Sekarang astronomi modern siapa? Hah? Siapa? Ya betul, Al-Farghani ya. Al-Farghani, perintis astronomi modern. 3. Oke, dapat akmal chicken langsung bilang ya. Keempat sekarang. Siapa bapak ilmu teknik modern? Wah, ilmu teknik nih. Ayo, ya. Hah? Salah. Al-Jazari, ya betul. Ya, dapat akmal chicken. Udah berapa? 4 ya? Terakhir. Siapa bapak botani Islam? Botani itu apa botani? Ilmu apa botani itu? Hah? Tanaman. Siapa? Hah? Oh ya, biasa dapat akmal chicken Al-Nawari. Jadi walaupun itu lihat bisa apa tuh? Hebat ya. Tubuhnya jalan. Jadi kalian yang tahu itu teori-teori Aristoteles ya, apalagi Karl Marx ya, tadi apa John Dalton ya. Sebelum itu ada lagi sebetulnya yang dimusnahkan pada saat Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Jadi masa keemasan Islam itu ada pada fase di mana dinasti Abbasiyah ya. Situ Baghdad, kota Baghdad hancur lebur ya oleh bangsa Mongol ya, dan akhirnya dimusnahkan semua ilmu-ilmu pengetahuan ya. Sempat ada fase keemasan di fase di mana Turki Utsmani ya bisa menoreh tinta emas dalam Islam. Nah, saat ini banyak sekali di India astronom muslim sudah menjadi astronot ya. Di India ya. Ternyata India itu negara maju dengan SDM yang berkualitas ya. India itu hampir ya berapa 50% 60% itu muslim ya. Kalau Pakistan itu hampir 80-90%. Sedangkan Indonesia pada saat ini dikala fase di mana kita melihat bangsa kita mulai rapuh dengan pemuda-pemuda yang rapuh, kita lihat timnas Indonesia mengundang PIR apa? PASE apa? Oh, PAES ya. Oh, PAES apa lagi? Pemain asing semua kan? Yang notabene bukan dari kalangan muslim ya. Bahkan pelatihnya pun bukan dari kalangan muslim. Ya, Sintayong ya, Sintayong. Bahkan yang lebih sedih lagi, ketika para pemuda mendambakan dan memuja Jakarta 48, memuja siapa namanya artis Korea tuh?
BTS, apa lagi? K-pop ya. Jongmin, siapa? Jimin, terlalu berlebihan. Inilah transisi di mana rapuhnya bangsa kita, rapuhnya pemuda-pemuda kita. Bahkan ya, kita tidak tahu ya saat ini siapa ibu dan bapaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang nggak tahu? Siapa ibunya? Siapa ibunya? Bapaknya? Ada yang hafal? Dikasih chicken lagi, satu lagi. Aminah. Ada yang apa enggak? Ayo maju ke depan sini. Dikasih chicken, berarti 6 chickennya. Ayo sini. Abdullah nama bapaknya. Ya, sok, silakan. Terima kasih, syukron ya. Nih kalau udah insya Allah nih ya. Insya Allah kasih lihat ya, pencinta salawat. Kalau pencinta salawat insya Allah lanjut lagi sampai di angka 9. Insya Allah. Jadi kalau kita itu mencintai Islam, mencintai baginda Nabi, pasti pengennya dekat-dekat yang bernuansa-nuansa lingkungan pesantren. Ya. Tapi kalau kita sudah bosan ya, jenuh dengan Islam, maka siaplah untuk kehancuran ya, personal diri ya. Karena mau tidak mau kita harus sadari, anak-anakku semua, kita sudah tertinggal jauh dari bangsa-bangsa Eropa, bahkan mohon maaf ya, teman-teman kita yang beragama non-Islam. Mereka gigih untuk menaklukkan dunia, sedangkan kita gigih menaklukkan wanita. Ya, kita cuma gigih menaklukkan wanita, menaklukkan pria, tapi teman-teman kita di luar, ya, bagaimana menaklukkan dunia? Ya. Gimana cara menaklukkan dunia? Ya, dengan belajar sungguh-sungguh. Buktinya apa? Saya dengar kemarin ini ya, ini motivasi saja. IAIN Syekh Nurjati mengadakan kompetisi, kalau nggak salah IAIN kompetisi apa tuh? Public speaking ya. IAIN kalau nggak salah, bener nggak? Bener nggak? Ya, siapa itu yang ikutan kemarin ya? IAIN bener nggak itu yang ngadainnya? Nah, IAIN. Saya dapat laporan dari Ustazah, Ustadz mohon maaf kita kalah. Wah, ya nggak apa-apa. Kita kalah Ustadz sama Santa Maria BPK Penabur, udah. Maklum Ustadz, mereka sudah sering. Wah, nggak bisa dimaklumi. Kita itu sebetulnya jangan menganggap, wah wajar Santa Maria BPK Penabur bisa. Oh wajar. Masa kita selalu merasa sekolah Islam, anak-anak yang kuat ini selalu merasa kalah gitu. Selalu dianggap wajarlah yang menangnya BPK Penabur. Wajarlah yang menangnya Santa Maria, wajarlah. Jadi tidak wajar. Apa yang kurang dari kita? Perjuangan. Ya.
Apa sih yang dilakukan mereka? Apakah mereka bimbel? Coba tanya Ambar sama Nafis yang pernah saya ajak ke BPK Penabur. Apakah mereka bimbel di luar yang kelihatannya, oh wajar dia bimbel, bla 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 bla. Ternyata apa? Fasilitas sekolah tidak memfasilitasi bimbel. Belajar otodidaklah yang menjadikan mereka bisa hebat. Jadi kalau kalian beranggapan dengan bimbel A, B, C, D bisa sukses, mungkin ya. Tapi yang bisa mensukseskan kita itu diri kita sendiri. Makanya tadi malam saya belajar ta'alim ya. Masih ingat nggak Hilal bin Yasir ketika diterangkan oleh baginda Nabi dengan para sahabatnya dalam kitab ta'alim itu ya? Ketika Hilal bin Yasir itu bertanya, ya Rasulullah, bisakah engkau mengulangi lagi apa yang kau katakan? Apa yang Rasulullah katakan? Apakah kamu mempunyai pena? Ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita para pemuda pelajar itu untuk belajar membawa pena, membawa kutub, buku dan pena. Sehingga kalau kita pengen mengubah dunia ini, menaklukkan dunia ini, maka tiada kata lain. Setiap kemana-mana itu santri itu wajib bawa pen, bawa buku, dicatat kata-kata penting dari Ustadz Asatidz setiap momen. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu kemana-mana dia mencatat itu belajarnya tuh, dicatat, dihafal. Nah kita itu terlalu pasrah dengan keadaan. Makanya kenapa umat Islam nggak maju-maju dengan kapasitas seperti pemuda-pemuda zaman sekarang. Ya, Ibnu Abbas ya, Ali bin Abi Thalib itu selalu kemana-mana bawa buku dan pulpen, bawa pena. Dulu belum ada pulpen ya, makanya tempat tinta. Jadi dulu pakai tempat tinta. Jadi kalau itu pakai apa namanya bulu-bulu ya, atau tongkat-tongkat ya, tongkat-tongkat kecil tuh ya, ranting-ranting, ranting-ranting. Yang penting ada tempat tintanya. Kalau sekarang sudah dikemas dengan pulpen, pensil ya. Nah, makanya kenapa santri-santri ya, pemuda-pemuda itu sekarang lebih senang mobile, handphone dibandingkan pulpen sama buku ya. Maka dari itu, untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi, untuk lebih mahabbah kita, ta'zim kita, saya berharap mulai sekarang para santri, kalau kalian cinta dengan baginda Nabi, jadikan Islam tetap hidup, bisa tidak? Jadikan Islam tetap berkibar, jadikan agama Islam tetap menjadi masa keemasan di masa kalian. Cobalah menjadi pemimpin nanti di masa yang akan datang. Kalian pemimpin dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cobalah kalian jadi dokter yang beriman dan bertakwa, dokter yang menghafal Al-Quran, sehingga terpancar orang yang senang dengan Al-Quran, senang dengan sholawat, itu hatinya seperti Surya, lembut, kalem, murah senyum. Surya jarang marah karena selalu dibaluti mulutnya dengan sholawat. Ustazah Nunung ya, ini yang sholawatan terus nih, marahnya nggak pantas gitu. Kalau marah itu Ustazah Nunung kalau marah tuh malah lucu ya, karena Ustazah Nunung itu ya selalu sholawatnya rajin beribu-ribu kali ya. Insya Allah. Ustazah Alfa ya baca Qurannya rajin, makanya marahnya nggak ditakutin, malah kalian semua Ustazah Alfa tuh nurut ya, karena rajin membaca Al-Quran. Begitupun kalian ya, mulai saat ini kalau kalian cinta, maka jadilah orang yang pandai dan cerdas. Cerdas dan pandai itu akan diiringi dengan akhlak yang mulia. Apa buktinya Ustaz? Kalau orang yang pandai, orang yang cerdas, pasti dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dimaksud pandai dan cerdas itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau orang yang tidak tahu mana yang baik dan namanya buruk, itu namanya bukan orang, bukan manusia, namanya keledai. Keledai itu dikasih tahu berkali-kali, tetap saja begitu.
makanya jalannya lembon. Aduh. Terusnya keledai itu makanya binatangnya nggak laku di Arab tuh, nggak laku keledai itu ya. Keledai itu binatangnya nggak laku. Tapi onta, terusnya domba, ya, kuda itu laris ya. Kalau keledai itu nggak laku. Binatang malas. Binatang paling malas itu keledai ya. Jadi kalau disuruh letot, ayo sholat tuh nggak mau. Nah, itu kayak auzubillah ya. Islam itu kuat. Nanti saya mau nih para santri yang hebat-hebat insya Allah ya, kalau kalian mau selamat, mau sukses, maka mau tidak mau kalian harus buktikan mahabbah kalian, khidmat kalian pada baginda Nabi akan membentuk karakter kalian, dan kalian akan berjuang buat agama Islam, dan kalian akan berjuang buat bangsa, negara, dan agama insya Allah. Karena kita butuh dokter-dokter yang hebat, kita butuh insinyur-insinyur yang hebat, kita butuh politikus-politikus yang hebat. Ya, itulah kalian semua nanti di masa yang akan datang. Maka saya berpesan, mondoklah kalian 6 tahun. Ya, 6 tahun mondok itu salah syarat wajib untuk membentuk karakter dan akhlak mulia, insya Allah. Kalau kita tidak dibarengi selama mondok, tidak pernah baca sholawat, tidak pernah senang sholawat, maka ya kita tidak akan, hatinya tidak akan tenang. Sebelum saya tutup, sedikit ada syair. Ini mohon dihayati ya. Syukur-syukur kalian kalau malam sebelum tidur coba kalian lantunkan ini ya. Syairnya gini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya, jadi sungguh nikmat indahnya ketika kita betul-betul ya merasakan apakah baginda Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Apakah baginda Nabi kita itu mengakui kita sebagai umatnya? Coba kita renungkan, begitu banyak kesalahan dosa kita. Alhamdulillah Allah memberikan kita iman sejak kita lahir. Allah memberikan kedua orang tua kita Islam. Tinggal bagaimana kita memperbaiki. 40 tahun Rasulullah diberikan amanah untuk menjadi Rasul. Coba kakak bayangkan, ketika pembebasan Fathul Mekah, 70.000 penduduk di kota Madinah, hanya 10.000 pasukan yang ikut dengan baginda Nabi. 10.000 kak, hampir hanya 15%. Setelah Islam berjaya, hanya 15% kak. Masih banyak orang-orang yang murtad, masih banyak orang-orang yang tidak beriman, masih banyak orang-orang yang munafik, masih banyak orang-orang yang hanya
memanfaatkan Islam sebagai batu loncatan. Masih banyak, Kak. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, hanya 15% penduduk Madinah. Namun 15%-nya kuat, akhirnya bisa menaklukkan dunia. Sekarang Islam maju kuat di Indonesia. Maka dari itu kami berharap para santri akan kokoh, terus mengagungkan asma Allah, terus menjalankan perintah Allah, menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Bisa? Oke. I hope all students, the good attitude is better for your life. Nothing student hears that understand about akhlak, not doing to a good attitude, not good friendship, is always make the annoying for other friends, is forbidden for student Akmala Sabila. Inshallah, student Akmala Sabila always be strong and show the attitude, the good attitude, the good habit, and show because I'm proud of Muslim. I'm proud to be a Muslim. I'm proud because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet. Yeah. So please, in your heart, you feel I am happy because I'm Islamic religion and Islamic, and Islam, and show the character of Islam. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak. Setelah ini saya berharap santri-santri di Akmala Sabila tetap teguh, tetap istiqomah, jangan pernah mengeluh, bahwa kalian harus mencintai Islam, mencintai baginda Nabi Muhammad, dan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad dengan cara menjadi santri yang berprestasi, santri yang cerdas, santri yang pandai. Ya, Islam butuh orang-orang yang pandai dan cerdas dalam semua ilmu, aspek ilmu, sosial, ekonomi, politik, olahraga, seni budaya, bahkan sains dan teknologi. Islam butuh itu, ya. Jangan kalian mencoreng nama agama Islam dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Jangan kalian mencoreng sebagai umat baginda Nabi Muhammad sebagai pemuda-pemuda yang bermalas-malasan, bahkan pemuda yang jahat seperti Abu Jahal, ataupun pemuda-pemuda seperti rintisan Fir'aun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jadilah pemuda-pemuda yang sehat, kuat seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam. Ada Benazir Bhutto, ada banyak sekali ya. Apa mau kayak ini? Banyak tokoh-tokoh sekarang yang bagus-bagus ya. Kayak Muhammad Saleh, pemain bola ya. Mesut Ozil ya. Arhan ya. Pratama ya, boleh ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang hebat dan sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil ihsan, alhamdulillahi ala ni'matit tawbah,
الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الهجارة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من أهل العلم وأهل الخير وأهل الطاعة وأهل القرآن وأهل الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.